Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviani. Saya mahasiswi dari Politeknik Pariwisata Negeri Makassar, program studi manajemen tata boga semester 3A. Jadi di video kali ini saya akan membuat 5 mother sauce. Yang pertama itu ada bechamel sauce, yang kedua itu ada chicken value, yang ketiga espanol, yang keempat tomato sauce, dan yang kelima hollandaise. Nah, pertama yang akan saya buat adalah bechamel sauce. Sebelum masuk ke proses pembuatan bechamel sauce, saya akan melihatkan atau menyebutkan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat bechamel sauce. Yang pertama ada butter, yang kedua ada flour, yang ketiga ada fresh milk, dan yang keempat adalah seasoning. Masuk ke langkah atau proses pembuatan bechamel sauce. Yang pertama, kita panaskan butter terlebih dahulu. Jadi di sini saya menggunakan perbandingan 1:1, yaitu butter 20 gram dan flour juga 20 gram. Jadi bechamel ini digolongkan ke dalam saus putih karena dia menggunakan white roux. Nah, langkah pertama yang saya buat ini adalah untuk membuat roux, yang dimana roux ini adalah gabungan dari flour dan butter. Setelah butter mencair, kita masukkan flour secara perlahan sambil diaduk agar tidak terjadi kegumpalan. Setelah tercampur rata, kita masukkan fresh milk. Lalu aduk hingga tercampur rata. Fresh milk terus dituangkan atau digunakan sampai mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Setelah mendapat tekstur seperti ini, lalu kita tambahkan seasoning, yaitu salt dan pepper. Lalu aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, setelah tercampur rata, saus bechamel siap dihidangkan. Oke guys, jadi selanjutnya saya akan membuat mother sauce yang kedua, yaitu chicken velouté. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat chicken velouté ini adalah, yang pertama itu ada white roux yang terdiri dari flour dan fat, dan yang kedua itu ada chicken stock. Jadi yang membedakan dari saus bechamel dan saus chicken velouté ini adalah terletak pada cairan yang digunakan. Jika bechamel menggunakan fresh milk, chicken velouté dia menggunakan chicken stock. Untuk itu saya akan memperlihatkan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat chicken stock. Jadi sebelum itu saya sudah melakukan preparation terlebih dahulu untuk membuat chicken stock. Jadi di sini ada tulang ayam yang sudah saya blanch terlebih dahulu untuk menghilangkan sedikit kotoran pada tulang ayamnya. Yang kedua ada bucket garni,
Bucket garni ini terdiri dari yang pertama itu ada leek yang kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan rempah-rempah yang lainnya seperti clove, black pepper, thyme dan penutupnya ini menggunakan bay leaf lalu diikat menggunakan benang. Ini biasa disebut bucket garni atau sachet. Selanjutnya itu ada mirepoix. Mirepoix ini terdiri dari sayuran-sayuran seperti yang pertama ini ada seleri, yang kedua ada onion, dan yang ketiga ini ada carrot. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke proses pembuatan chicken stock. Langkah pertama, masukkan airnya. Selanjutnya, saya akan masukkan mirepoix dan bucket garninya beserta chicken bone-nya. Lalu kita masak hingga mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita kecilkan apinya untuk di-simmering sampai 4 jam. Setelah kecilkan apinya, kita sesekali membersihkan stok agar tidak keruh. Akan lebih efektif jika teman-teman menggunakan strainer untuk menyaring kotorannya. Namun karena saya tidak memiliki strainer, jadi saya menggunakan sendok untuk mengambil kotoran dari stoknya. Setelah 4 jam di-simmer, white stock disaring lalu di cooling down dan siap digunakan untuk membuat chicken fillet. Selanjutnya masuk ke proses pembuatan chicken fillet. Yang pertama kita buat white roux terlebih dahulu. Di sini saya akan panaskan butter terlebih dahulu, lalu masukkan flournya. Setelah butter meleleh, masukkan flournya. Setelah tercampur rata, kita tambahkan chicken stocknya. Lalu aduk sampai tercampur rata dan tekstur yang diinginkan. Setelah mendapatkan tekstur yang diinginkan, kita tambah salt dan pepper.
Jadi setelah tercampur rata dan seasoningnya juga sudah ditambahkan, chicken velu siap dihidangkan. Selanjutnya saya akan membuat espanol saus. Jadi bahan-bahan yang digunakan untuk membuat espanol saus itu yang pertama itu ada brown stock, dan yang kedua itu ada brown roux. Selanjutnya saya akan masuk ke langkah-langkah atau proses cara membuat espanol saus. Langkah pertama kita akan membuat brown stock terlebih dahulu. Pertama, tuangkan air di stock pot, lalu masukkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat brown stock. Yang pertama itu ada bacon yang sudah saya roasting, terus liquor, carrot, dan onion yang sudah di bake seperti ini, dan bucket garlic. Jadi brown stock ini membutuhkan waktu. Dan terakhir tambahkan seleri. Jadi brown stock ini dimasak mulai dari 4 jam hingga 8 jam. Kering selama 4 jam. Brown stock dibersihkan di atas permukaannya, lalu disaring dan di cooling down untuk siap digunakan untuk membuat espanol saus. Kita membuat brown roux. Jadi cara membuat brown roux ini hampir sama dengan white roux, hanya saja waktu yang dibutuhkan untuk membuat brown roux lebih lama dibandingkan dengan white roux. Nah, setelah brown roux jadi seperti ini, kita tambahkan brown stock. Jadi brown stock di sini digunakan untuk memberikan konsistensi yang pas kepada espanol saus. Selanjutnya yang akan saya buat adalah tomato saus. Sebelum masuk ke langkah-langkah atau proses cara membuat tomato saus, saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat tomato saus. Yang pertama, tomato paste. Yang kedua, ini ada fresh tomato yang sudah dikonkes. Yang ketiga itu ada onion. Yang keempat ada salt and pepper. Dan yang kelima, ini adalah air yang digunakan untuk memberikan konsistensi kepada saus tomat. Selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah untuk membuat tomato saus. Langkah pertama, kita panaskan minyak terlebih dahulu untuk menumis onion.
saus. Jadi saya akan memperlihatkan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan untuk membuat Hollandaise saus. Yang pertama itu ada kuning telur. Di sini saya menggunakan 3 butir telur. Kedua itu ada vinegar yang sudah saya reduce bersama clove. Yang ketiga itu ada butter yang sudah dicairkan, dan yang keempat itu adalah seasoning, yaitu salt and pepper. Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara atau proses untuk membuat Hollandaise sauce. Kita panaskan air seperti ini. Jadi ini bertujuan untuk menghindari proses masak secara langsung agar Hollandaise sauce tidak secara langsung mengenai api. Jadi kita menggunakan teknik ini. Kita tambahkan butter. Jadi butter ini bertujuan untuk memberikan konsistensi kepada Hollandaise sauce. Teman merasakan sudah panas, bisa angkat sesekali untuk menghindari proses pematangan pada telur. Aduk Hollandaise sauce satu arah. Sesekali kita turunkan agar menghindari proses pematangan pada kuning telur. Tambahkan juga sedikit mentega lagi sampai mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Lalu diaduk kembali. Kemudian ulangi proses sebelumnya hingga mendapatkan konsistensi yang diinginkan. Dapatkan konsistensi seperti ini, kita tambahkan vinegar yang sudah direduce bersama clove sesuai selera, salt and pepper. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, Hollandaise sauce siap dihidangkan. Jadi ini adalah hasil dari kelima jenis